sambil nunggu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hai. Kita nunggu dulu ya, nunggu orang kumpul sama nunggu dokter Astridnya dulu bergabung ya. Mohon maaf agak sedikit terburu-buru, baru selesai pasien jadi baru mulai stay ya. Bentar ya, kita lihat. Nah, dokter Astridnya sudah mulai ada ya. Oke. Kita nunggu dokter Astridnya ya. Halo, dokter Astrid. Lama sekali kita tidak berjumpa. Lama banget. Lama ya, Dok? Banget. Lama tidak jalan-jalan. Lama banget. Oke, kita mulai ya, Dok ya. Boleh kita yuk. Perkenalin dulu ya, yuk. Kita perkenalin dulu, beliau ini adalah Dokter Astrid Laurencia, MKes SPKK. Dokter spesialis kulit, praktek di di Alpha Pharma Skincare ya, Rumah Sakit Santa Ana Kendari, Sulawesi Tenggara, betul ya, Dok ya? Ya, jauh ujung ke ujung. Palembang, dari ujung ke ujung. Tapi yang sama-sama panas, Dok. Ya. Panas banget. Iya, sama di sini juga, Dok. Beliau ini merupakan trainer filler, Novia filler, dan juga trainer ultra filler light yang buat muka ya, Dok ya. Tarik menarik. Ya, jadi sudah ahlinya, orang yang ngajarinnya. Ini kebetulan kan hari ini kita bahasannya menarik ya, Dok. Bahasannya menarik. Jadi bahasannya juga harus dari ahlinya nih. Jadi kan sekarang ini lagi banyak banget nih, Dok, krim yang abal-abal dijual bebas. Nah, betul ya, Dok ya? Jadi banyak banget. Iya. Dan pasti bikin pusing juga ya, Dok? Bikin pusing. Nanganinnya susah. Nah, itu ya, Dok. Jadi alangkah lebih baiknya kita ngasih edukasi dulu ke mereka, biar mereka pakai dulu yang aman. Jadinya setidaknya bantu kita nggak pusing juga ya, Dok? Biar nanti juga betul. Dan mereka juga paham apa yang kemungkinan terjadi buat mereka ya, Dok ya. Jadi sekarang saya persilahkan sama dokter Astrid ngebahas dulu tentang yang kita mau bahas ini, Dok. Krim-krim yang mengandung merkuri, mengandung hidroquinon, sama mengandung steroid. Monggo, silahkan, Dok. Jadi sebenarnya nih, Dokter Susan, kalau krim abal-abal tuh banyak banget. Berupanya nggak cuma berupa krim sih, biasanya berupa body lotion juga bisa. Banyak sih memang krim wajah. Body lotion, krim wajah, toner juga banyak biasanya. Terus iming-imingnya kalau di medsos itu mereka pakai notifikasi POM. Betul. Padahal notifikasi POM-nya palsu. Betul, jadi sebenarnya sih ada, betul. Jadi sebenarnya sih buat yang beli bisa lebih smart sebenarnya, karena itu bisa dicek sendiri di websitenya Badan POM, sebenarnya kan ada. Betul. Cuma biasanya kekalahan dokter itu adalah kita kalah bersaing dengan iklannya mereka yang hasilnya cepat. Iya. Endorse-nya instan. Terus endorse-nya juga kadang-kadang pakai selebgram kan, selebgram atau kadang pakai artis juga. Makanya kan sempat waktu itu ada juga artis yang kena. Sebenarnya bukan salah artisnya juga, mungkin artisnya juga nggak tahu kan, dia juga dapat endorsement. Nah, sebenarnya bisa lebih smart lah untuk yang pembelinya. Bisa cek di websitenya Badan POM, dilihat nomor notifikasinya itu benar apa enggak. Karena kadang-kadang krim-krim kayak gini isinya juga bukan sesuatu yang bisa digunakan secara luas tanpa ada pengawasan. Oke, Dok. Terus ini, Dok, yang sangat-sangat sering mengganggu tuh. Sebenarnya merkuri itu apa sih, Dok? Merkuri itu zat sebenarnya yang sebenarnya nggak bagus untuk badan kita gitu. Jadi biasanya ada di logam itu terpapar misalkan kalau kita makan kerang ya. Kalau kita makan kerang kan
kerang itu ada di dasar laut ya. Jadi dia absorb, jadi dia ambil semua yang sisa-sisa. Jadi biasanya merkuri itu logam berat sebenarnya. Nah, cuma logam berat ini merkuri sering disalahgunakan di dalam krim. Sebenarnya nggak cuma hanya di Indonesia, Dokter Susan. Jurnal literaturnya itu Kamboja ada, berarti di Vietnam ya, Kamboja, Vietnam, merkuri. Kayaknya sih kalau saya lihat di negara-negara yang ya seperti negara kita dibilang maju-maju banget juga enggak, misalkan gitu lah. Jadi dan yang pengen putih pemahamannya, edukasinya cantik itu harus putih. Nah, cantik itu harus kinclong gitu. Iya, betul. Sebenarnya nggak kayak gitu. Iya, jadi mereka pakai cantik ya mereka pakai krim-krim kayak gitu, mereka pakai terus racikannya dimasukkan merkuri. Nah, merkuri itu sebenarnya kalau misalkan menurut WHO penelitiannya itu dalam krim itu nggak boleh ada merkuri sama sekali. Sama sekali ya, Dok? Ya, sedikit sama sekali. Tidak boleh semua ya, aku lihat soalnya aku nggak pakai Apple. Jadi kalau menurut FDA itu ada kurang dari sekian ppm itu masih boleh. Tapi sebenarnya kalau kita dokter kan kita nggak pakai merkuri kan pasti, karena kita pakai apotik, terus ada apoteker yang ngeracikin, jadi nggak mungkin kita pakai merkuri. Nah, keunggulannya merkuri itu saya selalu bilang sama pasienku, kamu pakai merkuri kayak pakai Porspek, saya bilang. Oh, Porspek yang buat lantai ya, Dok? Yang buat bersihin lantai. Terus? Jadi saya bilang sama pasienku, kulit wajah kita itu bukan lantai, bukan keramik. Jadi kalau dikasih Porspek, langsung kinclong, langsung semua kerak-keraknya keluar. Nah, merkuri itu kalau dipakai efeknya sangat instan. Tapi jangan lupa, dia juga nyerap masuk lewat, kan di bawah kulit kita, Dokter Susan juga pasti udah tahu, ada pembuluh darah, ada kelenjar. Dia akan menyerap jadi itu semua. Ke sistemik ya, Dok? Ya, jadi ke sistemik juga ujung-ujungnya. Ya. Ke tubuh juga. Terus jurnal penelitian juga bilang bahwa kalau merkuri sudah masuk ke dalam tubuh kita, ada yang bilang butuh waktu untuk dia keluar, tergantung kadarnya sih, berapa banyak yang di-apply, berapa banyak konsentrasinya. Ada yang bahkan menunggu sampai 27 tahun supaya dia bisa clear. Wow, tuh dengerin ibu-ibu, 27 tahun mukanya dengan plus merkuri. Nah, makanya nggak heran kenapa kalau misalkan ada edukasi dari Badan POM, ada edukasi dari dokter atau apa, mereka kan pasti bilangnya gini, hati-hati ya, nanti akan bikin kerusakan pada ginjal, akan bikin kerusakan pada hati. Iya, itu memang benar. Dan beberapa jurnal penelitiannya itu memang kerusakannya berupa radang pada ginjal namanya glomerulonefritis. Itu udah banyak penelitiannya. Sering berarti ya, Dok, ya kasusnya? Padahal dari krim yang orang pikir, nggak apa-apa, Dok, cuma diolesin di luar aja. Ternyata efeknya kemana-mana ya. Efeknya panjang kali lebar, kemana-mana. Nah, mudah-mudahan yang denger jadi makin paham ya, Dok ya. Terus ini Dok, kita ngebahas lagi, kalau hidroquinon tuh apa sih, Dok? Sama steroid itu sebenarnya apa sih? Ini juga sering disalahgunakan. Hidroquinon itu salah satu bleaching agent sih, sebenarnya whitening, atau ada beberapa yang bilangnya depigmenting agent. Hidroquinon tuh kita pakai sih sebenarnya di dunia kedokteran medis kita pakai. Tapi harus diingat itu adalah itu kalau ininya labelnya label merah buletannya. Jadi obat keras. Jadi by prescription sebenarnya. Tidak bisa digunakan bebas, sebebas-bebasnya orang main asal beli aja kayak gitu. Karena sama prinsipnya. Kalau kita nggak sakit, kalau kita sakit kita minum obat nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita pakai hari-hari dan itu bukan tetap tidak boleh, kadang-kadang diperlukan, nggak boleh karena ada side effect-nya juga. Betul ya, Dok. Jadi sebenarnya sekarang tuh justru, Dok, banyak krim yang mengandung merkuri positif ya. Hidroquinon yang kadang-kadang ada yang isinya lah 8 lah, 10% lah, Dok. Nah, itu kan seharusnya tidak boleh ya, Dok ya, dijual bebas.
Seharusnya memang dokter yang meresepkan berarti ya? Iya. Sebenarnya saya juga agak bingung sih kenapa mereka bisa jual di online itu konsentrasi 8%. Iya itu dok yang 10%. Wah, saya bilang saya aja nggak berani gitu dok. Betul, itu spesifik banget sebenarnya. Betul. Itu spesifik banget, kenapa bisa sampai konsentrasinya sampai 5%, sampai 10%, itu buat saya sih amazing banget sih, kalau misalkan kayak gitu. Saya nggak pernah kasih ke pasienku juga dengan konsentrasi segitu, nggak pernah sih. Iya makanya dok, ini tuh sedangkan yang beredar tuh kan kebanyakan yang seperti itu, ya. Apalagi mereka kadang-kadang mungkin dokter sendiri nih, pengalaman dokter ada nggak orang yang sudah pernah datang ke dokter untuk treatment atau untuk berobat, yang mukanya sudah pernah pakai krim-krim aneh-aneh gitu dok? Pernah nggak dokter mengalami seperti itu? Banyak banget, banyak banget. Terus tunggu ya, aku cari fotonya ya. Ini soalnya tunggu. Jadi sambil tunggu foto sambil saya terusin ya. Efek samping tuh biasanya bisa timbul cepat, bisa timbul cepat, sedang ataupun lambat biasanya. Rata-rata sih munculnya bulanan sampai tahunan. Jadi pasien tuh pasti bilangnya gini. Awalnya kinclong dok, bagus, putih, licin, segala macam, pokoknya gitu. Iya, begitu rata-rata. Pasti dokter Susan juga ngalamin hal yang sama deh, pasti sama. Di daerah saya dok, pasti. Iya. Terus udah gitu, krimnya kayak apa bu? Krimnya kiloan gitu kan, terus satu putih, satu kuning, selalu gitu. Krimnya kiloan, satu putih, satu kuning. Terus saya selalu bilang, oke, krimnya kiloan, satu putih, satu kuning. Baunya menyengat nggak, Bu? Iya, baunya menyengat, katanya gitu. Oke, berarti baunya menyengat ya, dok. Selalu menyengat, terus putih sama kuning. Selalu putih sama kuning, ya, dok ya. Kelihatan nggak ya? Tuh, kelihatan, dok. Nah, boleh dilihat tuh ya. Hitam dengan lingkaran putih ya, dok. Khas banget kulitnya. Jadi tolong ibu-ibu dilihat tuh. Ngaca mukanya kalau sudah fleknya seperti itu, berarti Anda pernah menggunakan krim-krim banyak sih sebenarnya foto pasien nih, banyak banget. Banget. Ini slide PowerPoint waktu sama Badan POM. Jadi edukasi bareng-bareng Badan POM. Jadi ini memang banyak. Belum yang ini banyak nih, banyak banget. Ayo siapa ngaku? Bener dok, ini banyak banget pasien juga yang strianya kemana-mana dok, yang jadinya kulitnya merah, jadi nggak pede dia kalau ke luar gara-gara pakai hand body yang aneh-aneh itu ya dok. Awalnya katanya putih, sebulan 2 bulan kemudian jadi strie ya dok ya, jadi strie kemana-mana. Padahal kalau sudah begitu susah ya dok menyelesaikannya itu. Kadang-kadang pasien kan mintanya cepat dok. Strie itu agak susah sih karena dia rusak kan lapisannya bawahnya ya. Iya. Aku atur dulu. Strie itu susah karena kita harus rusak kulitnya bagian bawah. Bisa nggak kita benerin? Bisa, tapi nggak mungkin dengan krim lagi. Kita harus pakai tindakan biasanya. Antara laser, radiofrekuensi, microneedling, kita combine lagi dengan growth factor, jadi banyak banget. Jadi misalkan body lotionnya harganya 100.000. Iya, bodinya kan misalkan body lotionnya 100.000. Iya. Nanti treatmentnya marah, kok dokter mahal treatmentnya? Dia nggak tahu kalau memperbaiki lebih lama ya dok. Iya, betul. Emang bener. Krimnya murah 100.000, kita benerinnya mahal karena sesuatu yang udah rusak itu benerinnya biasanya gitu. Iya. Tapi masih banyak yang tergoda loh dok. Padahal dokter saya yakin udah banyak banget yang ngasih edukasi. Oh krim ini tuh nggak boleh, krim ini tuh nggak boleh. Tapi tetap masih selalu ada korban. Sesudah rusak baru ke dokter ya dok. Soalnya gini, pengalaman. Waktu itu kita pernah bahas ya sama Badan POM ya. Kita pernah bahas. Jadi waktu itu saya bilang eranya sekarang kan sudah era namanya internet. Betul. Saya switch ke
Sebentar, sinyal mungkin. Udah dok. Udah jelas ya? Ya. Susan. Sorry, tadi aku switch dari wifi ke paket data, soalnya aku lupa. Iya dok. Jadi kemarin itu jadi tiap tahun tuh saya memang ada edukasi khusus sama Badan POM. Jadi Badan POM tuh yang agak susah adalah eranya adalah era internet. Jadi semua orang bisa jadi reseller, semua orang bisa mengendorse, semua orang bisa ibarat kata, saya nggak ke dokter, saya ada di tengah-tengah sawah pun, ibarat kata ya, di ujung manapun, di ujung dunia order. Bisa pesan sekarang dok. Bisa order gitu. Ada kurirnya dok. Asal ada kurir jalan kan, udah gitu kurir kan sekarang dia datang, udah dia datang. Dulu kan kita harus pergi ke kurirnya kan, ini kan kurirnya datang ke kita kan, jadi eranya udah berubah. Jadi makanya agak susah dibendung yang kayak gitu. Walaupun kita kasih edukasi banyak, tetap susah dibendung. Terus krimnya itu yang steroid itu biasanya banyak tuh. Jadi mereknya nih ya, aku sebutin aja nih. Dermovat. Dermovat tuh sering banget dipakai sebagai pemutih. Itu yang oleh-oleh dari haji itu kali ya dok? Nah, betul. Ya. Banyak kan biasanya ibu-ibu bawa dok, dikasih nih oleh-oleh dari haji buat pemutih flek. Ternyata mukanya putih kayak kapas dok. Pas dilihat pakainya krimnya steroidnya, Masya Allah. Yang aneh-aneh itu ya dok, steroidnya nggak boleh buat muka. Jadi sebenarnya sih gini, steroid itu kita butuhkan nggak sebagai dokter? Butuh. Asal dengan dosis tertentu, terus diberikan untuk suatu kelainan penyakit kulit biasanya. Itu kita berikan. Tapi kalau kasus-kasus tertentu. Tapi kalau misalkan dibilang untuk kasus yang memutihkan, bleaching agent, depigmenting agent, itu udah salah kaprah sebenarnya. Tapi boleh. Betul yang Dr. Susan bilang, oleh-oleh haji, bener. Iya dong, kadang oleh-oleh haji itu pemutih ke kitanya ya tadi kayak pasien yang dokter liatin sebelumnya di slide, itu sudah yang hitam mukanya, banyak yang kayak putih-putih dok, kayak kehilangan pigmen. Terus ke kitanya bilang, dokter saya mau hajatan, boleh nggak kelar dalam seminggu? Dokter pernah nggak ngalamin begitu? Boleh nggak diputihkan dalam sebulan dokter? Pernah nggak dokter mengalami pasien yang seperti itu? Sudah pakai krim aneh-aneh, terus minta diputihinnya cepet ke kita gitu dok? Pernah ya dok? Sering, makanya foto tuh banyak banget di komputer, banyak banget. Terus rata-rata itu mereka memang usianya tuh 15-16 tahun. Jadi yang terekspos sama medsos yang terlalu banyak hoaxnya. Kalau misalkan kayak saya sama Dr. Susan gitu, mainannya mungkin cuma Facebook, Instagram. Kalau TikTok kayaknya kita agak jaim ya. Nah, mereka itu jualnya banyak. Agak malu ya. Nggak bisa joget-joget soalnya. Iya. Terus gimana? Mereka itu mainnya di TikTok biasanya. Jadi jualannya di TikTok. Terus TikTok itu kan, ini surveinya saya sih, Dr. Susan. Jadi mereka mainnya di TikTok, jadi krimnya itu dijual di TikTok, terus before after-nya itu saya nggak tahu pakai filter apa gitu, kayak gitu sih. Jadi ya menurut saya sih pasiennya harus lebih smart. Dalam arti kata gadget itu kan dua mata sisi kan. Betul. Kamu bisa smart atau kamu dibutuhin. Iya, berarti sebelum beli HP, belilah dulu kepintaran yang lain. Biar HP sama pinter. Iya, betul. Iya kan dok. Terus nih dok, sebelum saya mau IG live itu banyak banget DM yang masuk, banyak yang masuk ke inbox itu pasti nanya begini, dokter, kenapa krim dari abal-abal itu kadang pemakaiannya tuh 1 minggu tuh udah putih banget dok, udah mengkilat banget. Tetapi kalau krim dari dokter sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih begitulah, nggak bagus-bagus. Itu kenapa katanya? Itu kenapa katanya, nanyanya begitu dok. Dokter pernah ditanya seperti itu nggak?
Sering banget. Jadi level edukasinya tuh harus kayak panjang kali lebar sampai bingung Sudah gitu kan. capek ya dok? Kadang-kadang iya sampai capek ngejelasinnya. Jadi sebenarnya itu tidak ada satu macam krim pun yang bisa memutihkan wajah atau mencerahkan wajah ataupun menyembuhkan jerawat ya. Di medsos kan banyak tuh sembuhin jerawat 1 minggu 2 minggu gitu. Kelar. Terus langsung seminggu kelar terus mukanya langsung bagus. Percayalah itu nggak mungkin pakai sesuatu yang benar gitu. Yang karena normal, yang normal. Makanya saya kalau nerangin ke pasien itu sekarang dok by picture gitu ya. Jadi saya kasih tahu pasien perjalanan journey-nya kayak apa. Kalau misalkan 1 minggu itu efeknya pasti yang kayak merkuri tadi saya bilang. Kulit kita bukan portek kulit kita bukan keramik lantai gitu. Dikasih krim dikasih portek jadi kinclongnya cepet gitu loh. Sedangkan kalau kita dokter kulit kita sendiri kan mengetahui sebenarnya siklus perputaran kulit kita itu adalah 28 hari sekali. Nah 28 hari sekali terus kalau misalkan kita mau cepat itu berarti kita tipiskan kulitnya sebenarnya kan secara paksa sebenarnya. Kalau secara paksa awalnya mungkin kulit kita bisa kompensasi gitu. Jadi awal-awal nggak apa-apa. Tapi kalau di-apply terus yang tadi saya bilang kulitnya tipis, kadang-kadang kelihatan tuh pembuluh darahnya kayak ada mana-mana dok. Merah-merah. Udah gitu kena matahari sedikit sensitif jadi merah. Itu banyak juga dok. Merah. Nah, nanti datang ke dokter Susan minta di laser vaskular. Nanti udahannya keluar duitnya lebih mahal lagi, pasiennya marah lagi. Nanti gitu kan? Lo dok kok mahal-mahal nggak sekali treatment langsung bagus katanya. Padahal sudah yang alat canggih tetap aja dok, nggak mungkin sekali langsung selesai. Iya kan? Jadi saya selalu bilang sama pasien gini loh, kayak kamu pecahin gelasnya pecah, berkeping-keping. Kalau kita mau nyatuin lagi satu-satu, takes time kan? Ada dilem dulu satu-satu ya dok ya. Sudah dilem, diamplas dulu biar rata. Nggak mungkin kan langsung selesai. Itulah dok. Makanya enakan berarti ketemu pasien tuh yang belum pernah pakai anak apa-apa ya dok daripada sudah pernah pakai apa-apa itu. Betul. Dan challenging-nya banyak. Betul banyak dok. Banget. Terus ini dok, ada juga yang misalkan ada yang nanya. Dari ketiga yang tadi disebutin, apa aja sebenarnya dok yang boleh diresepkan oleh dokter atau dokter itu boleh ngasih, tetapi di luaran nggak boleh. Jelas kalau merkuri kan tadi nggak boleh ya dok ya? Jelas merkuri itu big no-no sih sebenarnya. Big no-no. Mau di luaran kek, mau di mana kek, FDA approve juga udah nggak boleh, WHO aja udah nggak boleh kayak gitu kan. Kalau yang boleh diresepkan itu memang hidrokinon dengan steroid tetap kita bisa resepkan. Cuma harus berdasarkan resep dokter dan mengikuti instruksi. Karena itu namanya juga kita terapi obat kan. Kalau misalkan digunakan sebagai depigmenting agent atau bleaching agent, terus kita lihat progresnya ke pasien, oh ini fleknya sudah memudar, melasmanya sudah pudar. Kita harus main di konsentrasi, kita turunkan, atau kita switch ke depigmenting agent atau bleaching agent atau whitening agent yang lain. Yang tidak mengandung hidrokinon atau steroid. Tapi kadang dok, pasien juga mungkin pengalaman beberapa dokter yang biasanya punya apotik, tetap aja dia kadang-kadang kalau sudah ngerasa cocok dengan satu krim, dia tuh nggak mau lagi konsul ke dokternya. Dia langsung ke apotiknya untuk ngambil barang yang sama. Pernah nggak dokter ngalamin seperti itu? Sering pasiennya kadang marah berargumen yang baru tidak bagus, yang lama lebih cocok, biasanya kayak gitu. Saya selalu bilang sama pasien, kembali lagi ya, kalau pasien datang ke saya atau ke dokter Susan, saya selalu bilangnya gini, mau jerawat, mau flek, fase itu ada 2, fase pengobatan dengan fase perawatan. Betul. Pada saat fase pengobatan sudah selesai, kita masuk ke fase perawatan. Fase perawatan, kita sesuaikan lagi krimnya, kita sesuaikan lagi konsentrasinya. Nah, kita yang paham, kadang-kadang dibilang sama pasien atau para netizen, krim dokter bikin ketergantungan. Nah, itu sebenarnya. Itu juga nih yang sering diituin. Sering ditanya, kenapa dok, bener nggak sih? Katanya kalau saya pakai krim dokter tuh, saya ketergantungan.
harus terus-terusan aja pakai dari dokter. Nah, itu dok. Sebenarnya nggak juga sih. Sebenarnya nggak juga. Cuma pemahamannya itu tidak diambil baik-baik biasanya dengan pasien. Makanya kalau ada live IG ini kan kita bisa edukasi. Jadi saya selalu bilang sama pasien, misalkan pasiennya jerawat terus akibat krim karena pakai krim abal-abal kan efek sampingnya nggak cuma flek, nggak cuma pigmennya beda, tapi bisa juga jerawatan, jerawat heboh gitu kan. Saya selalu bilang, kalau sudah sembuh, masuk fase perawatan, kita mesti tahu efek samping itu juga kadang-kadang kan krim-krim kayak gitu bisa aja munculnya 1 minggu efek sampingnya, 2 minggu atau bulanan. Nah, begitu masuk fase perawatan, kita lihat kulitnya sudah stabil ya, pasiennya kadang-kadang nanya, dok bisa nggak saya kombinasi dengan krim OTC atau yang ada di pasaran? Boleh, dengan catatan tolong komunikasi dokter pasiennya yang baik. Oke. Jangan berasumsi bahwa oh ini udah bagus nih jerawatnya, jadi saya langsung ganti. Padahal dia masih masuk fase perawatan. Nggak bisa langsung. Tidak bisa langsung dilepas. Gitu ya, dok. Betul. Karena kan nah itu namanya, ya dok. Namanya itu tapering off. Jadi kita apa ya? Kita lepas pelan-pelan kayak begitu. Oke, karena kadang-kadang mereka juga sudah pakai krim-krim yang aneh sebelumnya itu udah lebih lama kan dok. Kadang-kadang ada yang pakai krim-krim udah berapa lama bu? Karena tidak mungkin menurut saya kalau sebulan 2 bulan nggak mungkin. Kadang mereka tuh ada yang sudah 6 bulan dok baru rusak seluruh muka kan. Pakai ke kita misalkan ke dokter sudah bagus dalam sebulan 2 bulan tiba-tiba berhenti ya tidak mungkin kan dok efek sebelumnya tidak datang lagi. Karena tadi mungkin kata dokter efek masih ada tahap pemeliharaan dulu. Udah gitu dianya mungkin biasanya nggak bilang dulu sama dokternya boleh nggak pakai krim ini. Kalau dikomunikasikan dulu kan mungkin boleh ya dok. Dikomunikasikan itu paling penting dokter Susan. Soalnya yang paling susah jurnal, literatur, evidence base. Kita ngomong bukan sesuatu yang kata orang atau apa. Kalau kita dokter kan pasti ngomongnya evidence base. Evidence base itu sebenarnya semua efek samping dimulai dari 6 bulan sampai tahunan. Jadi dia 6 bulan sampai tahunan. Nah, kalau misalkan krim itu dipakai 1-2 bulan saja, itu kita lebih gampang sebenarnya untuk menangani pasien. Betul. Jadi pas anamnesanya, saya suka nanya, Bu, ini krimnya sudah dipakai berapa lama? Kalau misalkan pasiennya bilang, oh udah 2 tahun, saya akan bilang, Bu, agak susah, saya harus obatin dalam waktu short term period gitu. Kadang-kadang kan mereka berpikir, oh kalau ke dokter tahu knowledge-nya ada, harus disembuhin secepat itu gitu. Padahal enggak. Jadi itu batasnya itu dokter Susan 6 bulan ke sana, itu akan lebih susah mengobati baik dari jerawat ataupun flek yang kita sebut ochronosis karena penggunaan krim abal-abal. Iya. Berarti makin lama terpapar dia dengan krim-krim aneh, makin lebih cepat keluhannya makin banyak ya dok, makin susah juga diselesaikan ya dok ya. Betul, karena dia akan terserap, masuk terdeposit di hati. Kan kalau metabolisme semua apa-apa masuknya hati dulu. Terus kalau kita mau keluarkan itu kan harus lewat urin, berarti lewat ginjal. Betul. Nah itu yang tadi saya bilang, penelitiannya glomerulonefritis, dia bikin ke ginjal. Kemudian bisa berapa lama? Bisa tahunan. Bahkan ada satu jurnal yang cukup amazing, dia bisa bilang sampai 27 tahun kalau merkur. Waduh, makanya dia tidak bisa dia tiba-tiba ngotot ke dokternya, dokter mau selesai dalam sebulan. Nggak bisa ya dok, dia pakainya sudah 2 tahun dok. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya itu rata-rata kan nggak paham mereka tuh dok. Jadi mereka kalau dijelasin, kita sudah panjang kali lebar jelasin, Bu, ini tuh krimnya nggak boleh dan lain-lain. Ke anak muda juga jelasin. Dia selalu bilangnya, buat apa ada dokter? Nanti kan kalau saya rusak cari dokter. Jadinya, oh iya, sering. Jadinya menurut saya itu justru dokter dikerahin yang terakhir, setelah mukanya babak belur, baru ke dokter nih dok. Kalau sudah enak sih enak ya dok. Masalahnya kalau maksud saya kalau ringan. Tetapi kalau kalian kasus sudah berat kan agak susah kita menyelesaikannya ya dok ya. Betul. Jadi saya punya beberapa pasien yang memang juga selebgram, endorsannya banyak sih dok. Jadi memang pasien saya. Jadi datang gitu, dokter Astrid benerin lagi dong jerawatnya. Soalnya ada endorsementnya ini. Oh iya, saya benerin lagi. Selingkuh ya dok.
selingkuh. Terus udah gitu saya benerin, udah bagus, berapa lama gitu ya. Tapi terus tiba-tiba ada endorsean lagi, kumat lagi, bahkan ada yang sampai 3 kali. Ya nggak apa-apa sih, saya tetap apresiasi, masih mau datang ke saya pasti bantu apa namanya, bantu sembuhin. Cuma memang ya mudah-mudahan yang berikutnya kapok gitu aja. Tapi nggak dokter bilang belum kapok nih gitu. Udah, tapi saya senyum-senyum aja sih. Ya, belum kapok kayaknya. Tadi loh dok, mungkin waktu dikasih cuman angka digitnya nolnya 6 masih diem. Tapi kalau nolnya ditambahin buat endorse jadi 7 apa jadi 8 mungkin tergoda juga, jadi nggak apa-apa lah. Iya. Ujung-ujungnya ke sana ya. Betul. Itu banyak banget. Iya dok, rata-rata kan begitu. Mereka juga ikutnya karena lihat selebgram yang mereka suka pakai A. Jadi mereka, anak-anak yang masih muda ikutlah pakai. Padahal mereka tidak tahu di belakang layar sebenarnya mereka tuh pakai itu atau tidak. Karena kadang-kadang setahu saya, selebgram dan kayak gitu, mereka tetap pakainya satu dokter. Tapi ketika dia pakai dokter yang nggak bayar, dia nggak umumkan. Karena dokternya tidak endorse, dia tidak umumkan kalau dia pakai produk dokter itu. Betul ya dok ya? Oh, banyak yang kayak gitu. Pasti ya, dokter jadi yang sering diselingkuhin soalnya. Udah sering. Kita senyum-senyum aja, nggak apa-apa. Ya memang apa ya? Sebenarnya kalau misalkan jadi dokter kan mau pasiennya bagaimanapun kita harus treat baik ya. Betul. Mau dia yang bandel, mau dia yang baik, perlakuan kita harus tetap sama sebenarnya. Iya. Syukurlah dokter Indonesia masih begitu ya, dok. harus. Ini dok, sudah ada beberapa pertanyaan. Katanya dok, solusi untuk jerawat yang tidak bisa hilang padahal pakai masker alami. Nah, ini dok. Solusi untuk jerawat yang tidak bisa hilang padahal pakai masker alami. Gimana nih dok? Jawabannya berarti nggak bisa pakai masker alami. Dan jangan alaminya alamian dok. Kan sekarang banyak dok namakan herbal ya. Herbal tapi banyak. Isinya net hidroquinone. Herbal tapi isinya merkuri. Itu sudah banyak ya dok ya? Bukan 1-2. Nah, berarti buat yang nanya, tolong datang aja ke dokter. Karena tidak bisa alami lagi ya. Ya, jadi jerawat itu kan sebenarnya multifaktor. Kita mesti lihat per pasien. Apakah penyebabnya memang genetiknya orang tuanya jerawatan, kulitnya tebal, oily skin, faktor bakteri juga bisa, hormon, stres. Nah, karena penyebabnya multifaktorial, kita pasti mengobatinya sesuai juga dengan penyebabnya itu. Jadi yang pasti juga tidak mungkin dengan masker. Kadang-kadang kita harus lihat stadium jerawatnya juga, apakah dia termasuk yang mild, yang moderate, atau yang severe, jadi ringan, sedang, atau berat. Nah, itu protap-protapnya beda-beda lagi. Jadi, kita nggak bisa samain satu sama lain. Iya, betul ya dok ya. Jadi ini juga dok, ada yang nanya, krim yang aman untuk ibu hamil? Banyak kok yang aman. Boleh ya dok? Banyak. Dijual bebas banyak, dimanapun banyak ya dok. Yang penting jual bebasnya jangan bebas-bebasan ya dok. Yang tadi dipahami. Iya, betul. Jadi khusus untuk ibu hamil sih saya gini ya. Kalau khusus untuk ibu hamil, kalau bingung, tolong berkonsultasi dengan dokter. Sunblock pada dasarnya aman pasti kalau untuk ibu hamil. Iya. Serum kalau mengandung vitamin C saja sih nggak ada masalah. Mengandung bahan yang untuk mencerahkan tentunya pasti nggak boleh kalau untuk ibu hamil. Sebenarnya kayak gitu. Cuma kan kalau hanya pelembab saja, mesti diingat kadang-kadang ibu hamil itu ada yang breakout, ada yang bisa ke arah jerawat, ada yang bisa ke arah kulitnya dry. Yeah. Kalau kulitnya dry, kita butuh moisturizer. Pada umumnya moisturizer itu sangat aman buat ibu hamil. Apapun moisturizer itu. Jadi nggak bisa misalkan kita ngomong satu brand atau apa, lebih baik dikonsultasikan lebih bagus. Daripada salah ya dok ya, nanti pakainya jadi salah, jadinya kulitnya kering. Salah jadi berikutnya jadi jerawat, itu kan nggak enak ya. Terus ini dok, bayinya juga. Iya ya. Ini loh dok, tanya lagi katanya, solusi untuk kulit yang kusam dan berminyak dok. Ini apa katanya dok solusinya untuk yang kulitnya kusam dan berminyak?
Biasanya gini, satu, kalau berminyak sekali itu memang bawaannya kulitnya juga tebal, biasanya pori-porinya juga besar. Satu, kita pasti butuh krim yang ada oil controllingnya, itu udah pasti. Jadi pakai yang mengandung alpha hydroxy acid misalkan, itu bisa. Jadi memang dia ada efek moisturizernya, tapi dia cocok karena ada eksfoliatif sedikit untuk oily skin, itu pasti cocok. Jadi pemilihan moisturizernya ke itu tergantung lagi tipe kulitnya, karena konsentrasinya berbeda-beda. Ada yang pakai 8%, 10%, 15%, tergantung dari dokter yang memberikan. Terus penggunaan tabir surya harus yang untuk tipe kulitnya oily skin. Jangan kita pakai tipe sunblocknya yang untuk kulit normal kering, jadi pelembabnya banyak, jadi habis dipakai malah jadi kayak keringetan, misalkan kayak gitu. Pakai bedak gitu. Jadi teruntur semua dok. Teruntur semua. Iya. Nah, sebenarnya oily skin itu nggak terlalu susah dibandingin dry skin kalau menurut saya pribadi, karena biasanya kulitnya rata-rata lebih tebal, jadi kalau kita mau pakai agent krim yang untuk mencerahkan, kita bisa main di konsentrasi lebih tinggi biasanya. Jadi lebih tidak sulit. Jadi malamnya itu kita bisa kasih licorice extra, kojic acid, alpha arbutin, banyak banget. Banyak pilihan. Kalau masih kurang dengan krim, bisa ke dokter Susan, bisa minta peeling, bisa minta laser, bisa minta segala macam. Kalau enggak ke dokter, ke diri ya. Iya. Jadi kadang-kadang pasien itu saya harus selalu jelaskan gini, kadang-kadang kulit kita juga punya titik jenuh. Betul. Itu yang kadang-kadang pasien tidak paham. Titik jenuh dalam arti kata, saya udah pakai krim nih, krimnya dokter, dulu muka saya jerawatan akhirnya bagus, tapi sudah bagus nih dok, kok kayaknya saya pingin lebih, karena ekspektasinya manusia kan selalu pingin ya dok, higher ekspektasi. Lebih dok. Nah, kalau sudah begitu, kadang-kadang kemampuan krim saja tidak bisa. Jadi kita bantu dengan treatment biasanya. Ya betul. Ada treatment yang lain. Kalau nggak mungkin ada obat minum ya dok ya. Ya betul. Oke. Terus ini dok, krim yang mengandung hidroquinon aman nggak untuk ibu hamil dan ibu menyusui katanya dok? Oh, baiknya jangan, karena belum ada literatur searching-nya yang memperbolehkan. Oke. Kayak gitu. Tapi kayaknya nggak bakal juga ada mau ibu hamil dilakuin penelitian untuk itu. Iya dok, belum ada. Soalnya waktu ngebahasnya mau jadi percobaan anak saya katanya nanti. Oh iya, betul. betul. Jadi sebenarnya lebih aman pemutih yang lain ya dok. Maksudnya yang lebih aman untuk ibu hamil ya. Tadi seperti dokter kan bahas banyak yang lain, bisa kojic lah, bisa alpha arbutin. Cuman kadang-kadang ini dok, banyak juga ibu hamil yang sudah pakai krim abal-abal dengan muka yang plek banyak, dengan titik putih yang banyak. Nah, pasti itu datang ke dokter. Dok, saya sekarang mau pakai krim yang aman. Nah, ini yang jadi masalah dan minta cepat. Itu yang agak sedikit memusingkan biasanya dok ya. Iya, betul. Jadi khusus untuk ibu hamil, nggak usah ada riwayat krim abal-abal pun, sebenarnya saya selalu bilang, Bu, yang kita lawan ini hormon. Hormon itu nggak bisa dilawan, Bu. Kecuali terapi hormon, ya, dok? Ya, kecuali terapi hormon. Jadi hormon lawannya hormon. Bisa. Nah, cuma saya bilang, Bu, nanti kalau sudah lahiran pun hormonnya turun, kita bisa kasih agent dalam krim atau ingredient dalam krim yang lebih sesuai. Nah, cuma saya selalu bilang sama pasien, Bu, ingat ya, selama belum haid, kemampuan krim itu agak susah. Karena hormonnya masih imbalance, dia belum dapat hormon gadis. Yeah. Jadi sebenarnya kalau kita haid itu sesuatu yang bagus sih, karena hormon kita sesuai dengan yang Tuhan sudah aturkan. Ya, betul. Jadi saya suka bilang sama pasien, tunggu Bu, kalau sudah melahirkan kita bisa kasih, terus kita bisa kasih treatment. Tapi dibilang, kalau pasiennya bilang gini, Dok, saya nggak mau treatment, saya cuma mau krim doang. Oke, tapi Ibu mesti tunggu. Ya, karena kalau pada saat sudah haid, lebih cepat. Ya. Berarti harus dijelasin ya dok, butuh waktu yang agak lama. Karena apa? Selalu dokter tuh mungkin kita harus memikirkan sehatnya kulit pasien, bukan cerita yang lainnya dulu ya dok ya. Biasanya kita kan lebih memikirkan ke sana dulu. Sehat kulit pasien kena matahari nggak merah lah, nggak flek yang tadi putih-putih begitulah ya dok ya.
Betul. Terus ini juga dok, ada yang ditanya, bagaimana cara mengatasi jerawat yang selalu tumbuh setelah kempes dan besar-besar? Oh, jadi dia jerawat besar dok, kempes tumbuh lagi, gimana katanya dok caranya? Iya, itu biasanya jenis jerawatnya yang severe atau yang berat. Ada beberapa pasien yang kita bilangnya akne nodulokistik. Jadi saya selalu bilang gini sama pasien, gini loh Bu, kalau komedo, Ibu bayangannya di permukaan satu, tapi kita bayangin di bawah kulit itu sebenarnya dia bengkak, bakterinya banyak. Kalau tipe jerawatnya yang sering naik, naik turunnya di tempat yang sama, itu jerawatnya di bawah kulit itu buletannya nggak cuma satu Bu, buletannya kayak anggur, banyak, cabangnya banyak. Jadi mati satu masih ada nih cabang-cabang yang lain. Nah kalau udah kayak gini, mustahil cuma dengan krim, kita harus kasih obat minum. Nah, jadi jawabannya adalah kenapa naik turun tuh. Berarti termasuk bakterinya banyak dan harus diobati dengan obat minum juga. Datanglah ke dokter, berarti jangan obatin sendiri, ya dok. Nah, aduh nanti googling lagi, dokternya kalah sama googling. Iya dok, saya kan menurut Google loh dok, saya pakai krim ini, kalau enggak saya pakai apa namanya jeruk nipis, dikemukain, datang ke saya mukanya sudah melopek semua dok, merah. Ada kan dok begitu? Jeruk nipis, cuka apel, bawang putih. Ya, itu yang tersering. Kapur sirih, sampai bolong ada juga berapa pasien. Berarti itu hoak ya dok? Hoak. Iya, soalnya kalau memang itu biasanya bagus dan bagus untuk kulit, pasti kita kan ada penelitian dulu ya dok. Nggak mungkin orang-orang ahli yang membuat itu pasti dibuat dulu, diteliti dulu. Kalau zat ini mengandung ini, diekstrakan, yang tidak aman dipisahkan ya dok ya. Jadi bukan abal-abal semua bawang putih langsung dikemukain. Ya panas ya dok. Mau bikin sambal di mukanya. Iya makanya dok. Ini ada yang nanya lagi dok. Dok, apa benar efek KB bisa menimbulkan flek katanya? Efek dari KB. Bener banget. KB hormonal terutama. KB hormonal. Jadi kalau ditanya, KB apa yang paling bagus, tidak bikin kulit keriput, tidak bikin kulit aneh-aneh, tidak bikin kulit jerawat. Cuma satu sih, viral. Iya. Ayudi. Saya juga pakai itu. Ayudi. Oh, enggak. Kondom juga bisa sih. Kondom juga bisa. Sorry, lupa. Suami protes dong kalau kondom. Iya. Iya, betul-betul. Pasien juga bilang gitu. Iya, jadi rata-rata itu pasien datang, kalau yang karena pakai KB hormonal, itu ciri khasnya pada saat di stop dia baru flare up, baru muncul. Kebanyakan gitu. Ada juga sih memang yang pada saat sedang KB, fleknya muncul, ada. Tapi rata-rata pada saat di stop KB pilnya atau susuknya atau suntiknya dia baru naik. Jadi emang benar. Karena dia ganggu proses melanogenesis hormonal tersebut, jadi pigmennya lebih banyak yang keluar dari lapisan kulit. Jadi ya kalau kayak gitu betul berarti ya. Jadi untuk ibu-ibu lebih baik kita pakai KB yang tidak ada hormonnya. Ya dok ya. Betul. Biar awet muda juga terus kayak dokter Asta. Enggak ada terusan itu. Ini apa pertanyaannya lagi nih dok? Krim yang bagus untuk kulit kering itu yang seperti apa katanya dok? Kulit kering pasti butuh pelembab ya, butuh krim yang menarik air juga. Jadi pelembab itu kita bagi 3, ada yang humetan, naik air dari atmosfer, dari udara ke kulit kita, atau dia tipenya oklusif, artinya kalau pelembabnya dikasih dia akan membuat biofilm di kulit kita, jadi uap dari bawah kulit tidak bisa menguap. Yang ketiga adalah emolien. Jadi kalau kulitnya pecah kayak tanah yang retak, emolien itu atau pelembab itu akan ngisi retakan itu. Jadi tergantung dari pasien ya, mau menggunakan yang manapun tetap akan bekerja. Kata kuncinya adalah reaplikasi ulang. Jadi sering-sering dipakai. Jangan sayang krim. Nah, selama ini kan dok, pelembab itu selalu dipakai pagi. Jadi mereka cuma pakai sekali sehari. Ada yang begitu dok? Padahal harusnya pelembab kan sudah dibilangin sama dokternya, ini boleh 3 kalian. Biar hemat dok. Gitu. Berarti ada juga ya dok? Pasien begitu? Ada.
Ya, ya. Jadi sebenarnya yang perlu diingat itu cara pakai krim, kan semua ada dosis ya, namanya fingertip unit ya. Itu kita harus tahu. Jadi oles krim juga jangan tipis-tipis banget. Jadi biasanya satu fingertip unit, jadi satu ruas jari ini untuk satu muka. Kalau kita mau pakai sampai leher, ya kita tambahin lagi. Jadi sebenarnya khusus untuk moisturizer, khusus untuk sunblock, tolong jangan irit. Karena kita dapat efek yang bagus, itu namanya dosisnya akumulatif. Jadi tidak bisa satu kali pemakaian, kita bisa lihat. Jadi harus repetition. Harus akumulasi tiap hari, berapa kali, tiap hari, berapa kali, itu baru kita dapat result. Kayak gitu. Berarti ibu-ibu harus dengar ini, Dok. Tidak boleh hemat, apalagi di pelembab tadi ya. Mereka kan selalu hemat tuh, Dok. Hemat, Dok, pakai sunblock cuma sekali sehari. Tapi besoknya minta tolong, Dok, gimana caranya ini fleknya selesai ya? Sunblocknya sekali, Dok, sehari. Iya. Terus pakai pot krim 10 gram 1 bulan nggak habis-habis. Aduh, pusing. Oh, pernah juga dokter begitu? Banyak. Oh, banyak. Sampai saya bilang, Bu, saya bilang agak susah. Saya selalu jelaskan, Bu, kita ini namanya krim, tidak cuma main di konsentrasi dalam krimnya. Tapi kita main konsentrasi cara aplikasinya. Kita sebutnya fingertip unit. Jadi harus betul aplikasinya ya, Dok ya. Ini, Dok, ada yang nanya lagi. Pasien yang sudah pernah pakai krim abal-abal, apa bisa kembali normal kulitnya? Tergantung. Banyak yang nggak bisa. Banyak yang nggak bisa. Saya coba cari ya foto sambil saya jawab. Sorry kalau nggak ada terusan. Iya, jadi, kalau kasusnya jerawat, kita bisa balikin. Kalau kasusnya hanya jerawat, kita bisa balikin. Atau kasusnya merah banget kayak kebakar, saya masih bisa balikin. Saya coba kasih lihat ya. Ya. Seru ya? Aduh, Dok. Seru ya? Basah. Aduh, merah banget itu muka. Seru ya? Ya. Jadi pasiennya datang ke saya pakai jilbab warna pink, sama wajahnya ini Dokter Susan dengan warna jilbabnya, oke? Tapi ini syukurnya sih dia bisa balik sih, Nah, bagus Dok, bagus ya. sekarang. Sekarang bagus. Jadi saya kasih lihat lagi ya. Nah ini juga itu ada sih tulisannya krim cantik atau beauty care selama berapa tuh tulisan saya? 1 bulan ya. Pada 1 bulan ya udah merah begitu Dok ya. Terus ini jadi temenan nih, pakai krim cantik namanya. Jadi yang satu temennya terbakar, oke. Yang satu temennya jerawat. Seru ya? Itu menguras energi ya. Menguras energi. Dokternya nguras energi buat ngejelasin. Ya. Sorry aku nggak pakai handphone Apple, jadi harus bolak-balik, nggak bisa langsung gitu terus nggak apa-apa ya. Dua-duanya ini pasienku, dua-duanya masih pakai krim saya sekarang dan mereka udah kapok karena saya ada foto afternya mulus, betul-betul mulus, nggak ada problem. Jadi harus diingat ya, satu macam krim online atau abal-abal ya, efeknya bisa berbeda. Dalam arti kata yang satu mungkin munculnya jerawat, yang satu munculnya iritasi, atau bahkan yang tadi pink. Hebat ya, Dokter Susan. Ya. Saya aja kaget. Dokter ketemu yang begitu luar biasa itu, Dok. Iya, pasiennya tidak bisa makan dan minum. Maaf, Dok. Kayaknya kurang. Oh iya, oke. Ya. Jadi pasien saya itu agak susah makan dan minum karena terlalu iritasi. Jadi pada saat dia buka mulut agak pecah daerah sininya. Saya sempat bilang mau dirawat di rumah sakit kah supaya saya infus supaya dapat nutrisi. Pasiennya nggak mau. Terus saya bilang oke, kontrol ke saya per 3 hari. Tolong tetap asupan cairannya. Jadi saya bilang kalau tidak bisa makan, tolong minum jus dengan sedotan. Nah, itu Dok, butuh berapa lama nih Dok nyelesain itu? Nyembuhinnya ya? Iya, nyembuhin total sampai bagus itu saya butuh waktu 2-3 bulan. 2-3 bulan saya butuh waktu. Waktu 2 minggu sih udah bagus, tapi akhirnya bekasnya kan coklat pasti ya karena proses peradangan. Jadi ya saya sembuhin lagi sih. Iya. Selalu kata-katanya gini,
Dok, saya ke salon, saya beli tonernya. Saya bilang, ini kok mukanya jadi merah, jadi terkelupas. Terus apa katanya, Bu? Nah, saya sudah ke salon, mereka bilang, nggak apa-apa, Bu, terusin aja. Masya Allah. Jadi sama dia diterusin lah ya, Dok ya? Kan level edukasi tiap pasien kita kan berbeda ya, Dokter Susannya. Iya, Dok. Kebanyakan yang menggunakan krim abal-abal itu kan bukan dalam level edukasi yang bisa kita beritahu dengan ini ya, dengan kadang-kadang kita ngomongnya terlalu ke arah keilmuan, malah dia mengong gitu. Iya, nggak ngerti, Dok. Jadi harus pakai bahasa yang mereka paham. Ya, betul. Ya, jadi akhirnya saya bilang, nggak bisa, Bu, jangan di-apply lagi kayak gitu. Pasiennya sembuh, saya dibawain kue segambreng. Tanda senang gitu. Kalau enggak nangis ya. Nih, Dok, masih ada pertanyaan. Di waktunya kan sudah mau habis ya. Ini ada pertanyaan, apakah krim untuk pria dan wanita berbeda, Dok? Lalu perawatan apa yang cocok untuk pria? Serta berapa lama harus melakukan treatment secara rutin? Kalau sebenarnya krimnya sama, mau laki-laki mau perempuan. Cuma perbedaannya kalau laki-laki suka dikasih mentol supaya rasa-rasa mint, biasanya kayak gitu. Cuma perbedaannya itu doang. Terus kalau perawatannya juga nggak ada bedanya, laki-laki dengan perempuan, pasien saya laki-laki banyak. Tetap aja mau 2 minggu sekali treatment boleh, atau sebulan sekali treatment boleh. Jadi yang penting pas treatmentnya ya, Dok ya? Disesuaikan. Dok, bagaimana cara mudah untuk membedakan krim yang mengandung merkuri dan bahan-bahan berbahaya lainnya? Gimana, Dok? Nggak bisa. Nggak bisa. Dulu saya pernah nyoba sendiri. Jadi saya baca pakai cincin emas 28 karat, terus digosok. Kalau misalkan krimnya jadi warna abu-abu, ngandung merkuri. Pernah ada yang saya dapat sih, jujur, oh iya gitu ya. Terus saya minta tolong sama asisten apoteker saya, emang bisa ngecek gitu, oh iya kandungan merkurinya tinggi. Tapi kalau kandungan merkurinya rendah nggak bisa, mesti dicek di laboratorium. Tapi itu, Dok, banyak juga kadang-kadang yang krimnya itu agak lengket, tadi kayak dokter lengket, berbau nggak enak ya, Dok ya. Berarti sudah hati-hati aja kalau sudah ada krim yang begitu ya, Dok. Atau apalagi kalau krimnya menjanjikan 7 hari mulus, sudahlah nggak usah dipakai, pasti ada sesuatu ya, Dok. Iya, betul. Betul, setuju. Terus ini, Dok, ada yang ini. Dok, kenapa krim abal-abal itu bisa cepat kelihatan hasilnya dan bagaimana efek kedepannya? Dok, tadi sudah dijelasin, tapi mungkin minta dijelaskan lagi, Dok. Efeknya instan karena sifatnya korosif. Korosif artinya dia menghilangkan semua yang ada di permukaan kulit kita gitu loh. Sama tadi saya bilang perumpamaannya porsek. Jadi kalau ada karat, ada kotoran, ada debu, dia angkat semua gitu. Jadi sifatnya korosif. Terus kalau dipakai sering-sering, tadi saya udah kasih lihat foto-foto pasien saya yang heboh-heboh kan. Nah, seperti itu jerawat bisa, iritasi bisa, flek yang dalam bisa. Kalau flek yang dalam, yang namanya okronosis, bisa hilang saja 50%, itu udah bagus banget. Karena susah. Dengarkanlah. Cuman yang harus diingat sama mereka adalah satu, Dok. Muka kalian itu lantai kamar mandi atau bukan? Bener. Kalau bukan, janganlah pakai itu ya, Dok ya. Bener banget. Bener banget. Terus ini loh, Dok. Dok, untuk kulit yang gopeng, pos jerawat besar, bisa nggak kembali normal atau tidak? Untuk yang bopeng bisa, tapi nggak pakai nggak pakai krim. Ya, bopeng itu mustahil pakai krim. Ya. Itu perlu dicatat tuh. Banyak banget yang nanya. Kemarin ada pasien saya, anak milenial ya, 18 tahun. Gini, Dok, ini tuh dia di medsos nih ya, di YouTube ada nih, Dok. Dikelupasin sampai begini, dia kasih lihat nih, terus saya, oh iya. Terus nanti bopengnya hilang. Iya, kamu yakinkah bahwa itu tidak diedit? Selama saya jadi dokter lebih dari 10 tahun, kayaknya saya nggak pernah deh ngobatin bopeng begitu. Tapi saya bilang, ini yang saya kasih tahu, kamu adalah sesuatu yang basicnya science atau ilmiah. Sedangkan yang kamu cari di YouTube bukan. Jadi please be aware, be smart, kayak gitu sih. Akhirnya nurut, Dok, tapi ya? Setelah dijelasin? Nurut. Setelah saya kasih lihat foto-foto pasien before after, harus diapain. Kadang-kadang susahnya, Dokter Susan, gini. Pasien tidak akan percaya kalau kita tidak punya foto before after pasien. Jadi memang orang Indonesia
ada penelitiannya. Kalau mereka lihat Instagram, mereka cuma lihat gambarnya. Mereka nggak baca konten. Itu udah ada literatur searching-nya, itu ada. Kemudian waktu itu saya ikut webinar apa di Inggris, di Amerika juga mereka lebih lihat gambarnya dibandingin konten isi tulisan. Nah makanya saya sekarang kalau ngejelasin saya pakai prinsip bahasa gini, one picture speaks thousands of words. Jadi saya kasih lihat, kalau kamu mau begini, before after-nya lakuinnya A, B, C, D. Itu kalau dijelasin dulu ya dok ya. Ini dok, sebenarnya pertanyaan tuh masih banyak banget saya tanya nih. Walaupun nggak saran abal-abal, jadi ada yang bopeng, ada yang lain nanya. Cuman ini kan waktunya sudah sebentar lagi, 4 menit lagi ya dok. Jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh kali ya dok di komen di IG-nya, nanti ditujukan ke dokter. Nanti kan kalau dokter sempet, dokter jawab. Kalau dokter lagi banyak pasien ya jangan ya dok ya. Paling itu aja ya dok. Makasih atas waktunya. Siap. Makasih dokter udah sempet buat ngejelasin. Biar orang nggak makin lagi pakai yang aneh-aneh ya dok ya. Iya, sama-sama dokter Susan. Kapan kita jalan-jalan lagi? Tunggu corona selesai ya dok. Aduh, bosan. Sama dok, yang di Palembang juga udah bosan makan pempek terus ini. Nggak bisa kemana-mana. Makasih banyak ya dok. Sehat terus, sukses terus. Iya, makasih dokter Susan. Sehat semuanya. Dadah. Dadah. Selamat siang dok. Siang.